Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1. Ayo mengamati asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya, mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Baik, aku setujui gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani masuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Aku melanggar kesepakatan? Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi. Pertempuran kali ini semakin seru dan dahsyat.
buaya mendapat gigitan hiu sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus. Lalu, ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Mengapa sura dan buaya selalu bertengkar? Ya, sura dan buaya selalu bertengkar karena berebut mangsa dan wilayah kekuasaan. 2. Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka yaitu mereka membagi wilayah kekuasaan menjadi 2 bagian sama besar. Wilayah laut bagian ikan sura, sedangkan wilayah darat bagian buaya. 3. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka karena sura melanggar janji dengan mencari makan di sungai. Nomor 4. Kisah sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Nomor 5. Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? Ya, agar kita bisa hidup bersama, kita harus saling menghargai, jujur, dan rukun. Hiu sura dan buaya sepakat membagi 2 wilayah, bagian laut wilayah sura dan bagian darat wilayah buaya. Nah, ini adalah contoh wilayah yang belum disepakati. Kemudian, yang ini adalah contoh wilayah yang sudah disepakati menjadi 2 bagian. Nah, sekarang perhatikan, wilayah buaya adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian, dilambangkan 1/2. Ayo berlatih, nyatakan gambar yang diarsir di bawah dalam pecahan. Ya, nomor 1. Gambar yang diarsir ada 1 bagian. Jumlah keseluruhan gambar adalah 4. Jadi, jawabannya 1/4. Nomor 2. Jumlah yang diarsir adalah 1. Jumlah keseluruhannya adalah 3. Jadi jawabannya 1/3. Nomor 3. Jumlah yang diarsir adalah 1 bagian. Jumlah keseluruhan bagian ada 2. Jadi jawabannya 1/2. Nah, sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. 1/2. Ya, kita lihat. Betul. Nomor 2. 1/3. Betul. Nomor 3. 1/4. Betul. Nah, sekarang setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok.
Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Alat dan bahan. Yang pertama, tanah liat secukupnya. Kemudian pelumas atau bisa menggunakan minyak goreng. Kemudian cat, kemudian alas atau bisa menggunakan triplex dan lain-lain. Kemudian air. Langkah membuat. Siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kemudian ambil tanah liat secukupnya. Kemudian lenturkan tanah liat di triplex agar lentur dan mudah dibentuk. Kemudian lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kemudian bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar berikut ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Kemudian, jemur selama 1-2 hari supaya tidak pecah-pecah. Kemudian, amplas permukaannya supaya halus dan cat sesuai keinginan dan keringkan. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.